Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita bersyukur. Tema kita hari ini, ya, bisa minta tolong LCD-nya ya. Dibantu dulu ya di LCD. Perbendaharaan yang baik. Tema kita perbendaharaan yang baik. Berapa SKS kita selesaikan? Bagaimana nilainya? Baikkah atau tidak? Jadi satu semester kita jalani, ya kita coba melihat nilai kita. Ya secara khusus nilai yang dimaksud, apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dan bagaimana penilaian Tuhan atas hidup kita. Ya, jenis pohon ini adalah pohon yang baik. Ya, ini banyak buahnya ini sebenarnya nih, banyak buah ya. Kalau terkecoh juga ketika menilai buah seperti ini baik, dan akhirnya berkata, ya tidak baik gitu. Nah, mungkin dia punya pengalaman lihat, terpesona dari penampakan luar, dan kita terburu-buru mengatakan itu baik, padahal belum tentu. Nah, terbukti tidak baik, baru dia berkata, saya pernah menilai dari luar saja baik, tetapi faktanya tidak baik. Akhirnya dia mengambil kesimpulan, itu tidak baik. Nah, jadi pertanyaan adalah dari mana kita mengetahui bahwa pohon ini baik atau tidak? Ya, berbuah betul, lebat betul, ya menarik. Ya, nah tentu kita tahu dari buahnya. Kita harus lihat buahnya itu. Ya, ketika kita ambil buah itu kita nikmati, mungkin banyak, tetapi kalau kecut, dia tidak akan laku. Jadi jenis pohon ini tidak baik karena buahnya tidak baik. Tetapi kalau sangat manis dan kita berkata ini pohon yang bagus karena buahnya enak sekali dan harga nilai jualnya laku, dibeli orang. Dan ini harus dilestarikan ya. Kita suka dengan pohon ini. Jadi jangan sampai punah karena ini jenis pohon yang baik. Dari buahnya, kalau buahnya itu ya manis, enak gitu ya. Jadi tidak hanya penampakan dari luar saja bagus, banyak, warnanya memang menggiurkan, tapi ternyata ada juga buah yang seperti itu. Setelah diambil, dinikmati, kecewa rasanya. Ya, tidak laku karena tidak ada yang mau beli yang kecut, yang asam itu ya. Nah, Bapak Ibu melihat orang ini, kira-kira orang ini baik atau tidak? Wah, dia senyum ya, senyum ramah, kayaknya orang ini baik deh, kayaknya baik orang ini ya. Mungkin kita berkata baik, coba lihat senyumnya, lihat gayanya, tidak terlalu menyeramkan begitu, tidak terlalu ganas atau tidak terlalu sinis, tidak, senyum. Tapi lagi-lagi ada orang yang senyum kelihatan manis di luar tetapi di dalamnya tidak, ya bahaya juga. Jadi hati-hati dengan orang yang suka senyum. Coba lihat kiri kanan, kita katakan hati-hati yang suka senyum. Ya, bisa tergoda, bisa akhirnya ini baik orang ini, baik orang ini. Tahu-taunya setelah itu kecewa, ndak nyangka deh orang ini seperti itu. Dan akhirnya berkata, kayaknya sih tidak baik orang ini. Senyum bisa saja di mana-mana orang banyak senyum, tapi belum tentu yang suka senyum itu baik. Ya, tapi kadang-kadang kita melihat orang ini kok diam aja. Kita pikir dia ini orang yang susah, aneh orang ini. Padahal dia yang paling baik. Jadi itu bisa jadi kelihatannya tidak terlalu banyak omong, biasa saja dia, tapi baik sekali. Dia suka membantu, suka menolong. Yang tadi ramah sepertinya, senyum, tapi ternyata ya di belakang beda ya. Lain di muka, lain di belakang, ini bahaya. Nah, dari mana kita tahu orang ini baik atau tidak? Ya, dari perbuatannya. Setelah kita bergaul dengan dia, bersahabat dengan dia, hidup bersama dengan dia, akhirnya kita tahu, ternyata dia ini begini ya. Atau kita lihat, ini baik. Dari mana kebaikan itu datang? Dari dalam perbendaharaan, dari hatinya, ya. Nah, firman Tuhan berbicara begini, Lukas pasal 6 ayat 43, kita baca bersama-sama.
Lukas 6 ayat 43. 1, 2, 3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ketika pohon itu berbuah, kemudian kita nikmati buahnya, dan sangat baik, jangan pernah berkata pohon ini tidak baik. Hasilnya baik. Tidak salah kita menilai pohon itu baik, karena memang dia menghasilkan buah yang baik. Dan ketika kita makan buah dari salah satu pohon dan tidak baik, tidak enak, jangan berkata pohon itu baik, karena memang hasilnya tidak baik. Jadi pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang tidak baik hasilnya baik, tidak mungkin. Dari mana datangnya kebaikan itu? Ya, buah yang baik itu dari mana? Tidak akan mungkin kalau pohon itu jenis pohon yang tidak baik. Tetapi ketika kita belum melihat buahnya, belum menikmati buahnya, jangan terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan bahwa pohon ini baik. Jangan terburu-buru berkata pohon ini tidak baik. Tetapi ketika saudara dan saya menikmati buahnya, maka kesimpulan setelah menikmati buah itu bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, saudara tidak boleh berkata palsu kalau yang asli tidak saudara pegang. Amin. Amin. Kalau sudah ditunjukkan yang asli, jangan katakan itu palsu kalau sudah asli. Setuju? Setuju? Ini lagi heboh negara ini. Hanya masalah ijazah saja toh. Kalau sudah menikmati buah itu baik, jangan pernah berkata buah itu tidak baik karena pohon itu tidak baik karena pohon itu punya orang. Ngapain saya menilai pohon itu baik? Itu punya orang. Bilang aja pohon itu tidak baik. Lah saudara sudah nikmati buahnya. Jadi kalau kita menilai pohon itu tidak baik sementara kita sudah nikmati buahnya baik, itu namanya kita tidak jujur. Jadi diperlukan kejujuran, walaupun bukan milik kita itu, pohon orang itu, tapi karena memang buahnya baik, katakan pohon ini baik. Tapi sekalipun itu punya kita, punya saudara dekat kita, sahabat kita, kalau memang buahnya tidak baik, katakan pohon ini tidak baik. Mau sakit hati dia, mau enggak ada masalah. Karena memang buah yang kita nikmati tidak baik. Jadi pohon ini tidak baik. Ada kejujuran. Ayat 44, 1, 2, 3. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Satu ilustrasi disampaikan oleh Tuhan, perumpamaan, supaya orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus, mereka mengerti, mereka paham. Ya. Tidak hanya bisa berkata, oh saya keturunan Abraham, saya orang Israel, saya pasti orang benar. Belum tentu. Saya orang Kristen, saya pengikut Kristus, dari keturunan ya kakek nenek saya yang benar-benar Kristen, saya orang yang benar-benar berkenan kepada Allah. Belum tentu. Jadi kalau hanya kekristenan kita KTP, memang kelihatan buahnya itu seperti bagus sekali kelihatan. Tetapi bagaimana fakta di lapangan? Di ayat 45 kita baca bersama-sama. Lanjut ya, 45. 1, 2, 3. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharanya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kita mau tahu. Ya, saya tidak tahu isi hati saudara, tapi ketika saya dengar saudara bicara, ketika saya lihat saudara berbuat, saya bisa tahu isi hati saudara. Ya, karena yang ada di dalam ini akan keluar. Yang ada di dalam akan keluar. Yang ada di dalam tulisan medsos itu, yang sekarang lagi luar biasa. Lebih banyak hal yang negatif kalau kita baca, menghina orang lain,
mencaci maki orang lain, padahal dia sendiri tidak mengerti siapa orang yang dicaci. Pokoknya ikut-ikutan. Dari mana itu muncul? Dari hati orang itu. Ya, jadi tidak hanya dari perkataannya, tapi dari tulisannya kita tahu isi hati orang itu, perbendaraannya bagaimana. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya, bagaimana perbendaraan kita? Bagaimana dengan perbendaraan kita, hati kita? Kalau keluar satu persatu, kelihatan yang bagaimana kira-kira? Ya, manusia yang sudah jatuh dalam dosa memiliki perbendaraan yang jahat. Manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, rusak total, telah kehilangan kemuliaan Allah. Semuanya, tidak ada manusia yang kudus. Ya, dari keturunan Adam itu tidak ada yang kudus. Berarti perbendaharaan kita jahat dong. Ya, karena kita lihat hati manusia itu semata-mata jahat. Di dalam Kejadian 6 ayat 5, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka ada orang berkata, anak kecil tidak perlu diajar, dia sudah bisa berbohong. Anak kecil tidak usah diajari marah, sudah bisa marah. Anak kecil, masih kecil dia, belum diajari papanya cara ngambek, dia sudah bisa ngambek. Belum dilihat mamanya yang suka ngambek, dia sudah bisa ngambek. Mama-mama pernah ngambek? Jadi kalau ngambek jangan dilihat anak ya, tambah nanti ilmu anak itu. Enggak dilihatnya pun, enggak diajar pun sudah bisa ngambek. Karena ada yang jahat, ya. Nah pertanyaannya, mengapa hati manusia itu jahat? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa. Ini kita lihat ya, gambar ini menunjukkan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara lihat, ya, ini kalau ini kurang jelas, tapi ini gambar-gambar binatang yang duduk di sini, yang bertahta di sini iblis, Lucifer, di dalam hatinya. Ya, sering digambarkan dengan lambang mata satu. Ya, Roh Kudus, firman Tuhan, Yesus ada di luar hidupnya. Dari Kristus berada di luar hati manusia itu. Manusia yang jatuh ke dalam dosa, tidak lagi dikuasai oleh Allah, telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, dan Kristus, Tuhan, Allah ada di luar hidupnya, di luar hatinya. Manusia tidak memiliki Roh Kudus, ya, yang masih hidup di dalam dosa, yang dikuasai oleh dosa. Manusia tidak memiliki firman Allah. Manusia itu mau melakukan apa yang dianggap dirinya benar, apa yang dianggap dirinya baik dia lakukan. Dia lebih mengikuti kehendak hatinya, sementara hatinya sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan. Jadi hidup manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, ya, dipengaruhi oleh kuasa kegelapan. Di dalam hatinya penuh dengan rupa-rupa kejahatan. Jadi perbendaharaannya di hatinya itu ada yang jahat. Jadi perbendaharaannya ini hatinya ada yang jahat. Maka yang akan keluar nanti ini satu persatu akan muncul. Jadi kalau kita melihat binatang-binatang yang digambarkan di sini muncul, itu karena ada di dalam. Apa yang sering muncul? Ya, kadang-kadang muncul atau kadang-kadang berusaha untuk muncul atau masih dominan. Kita melihat, ya, di dalam hati ketika Kristus belum berkuasa dalam hidup kita, maka sifat congkak itu ada. Congkak, sombong, angkuh. Ini digambarkan dengan burung merak yang indah.
Kecenderungan manusia ketika dia punya kelebihan, keindahan, kesuksesan, keberhasilan, kekuatan, kecenderungan itu akan membuat dia menjadi sombong, congkak, merendahkan yang lain, dan kadang-kadang dia akan bergerak sampai tidak peduli dengan Tuhan. Dan dosa yang pertama adalah dosa kesombongan. Kenapa orang itu bisa sombong? Karena di dalamnya ada kesombongan. Bercokol, perbendarannya adalah kecongkakan itu. Ya, hampir semua manusia punya sifat ini karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia itu masih hidup di dalam kuasa dosa, belum lahir baru, maka jangan kaget kalau lihat ada orang-orang yang sombong saat ini. Jangan kaget kita melihat ada orang-orang yang congkak hidupnya, ya, yang bicaranya gede-gede, bicaranya luar biasa. Dia seolah-olah dia lebih hebat daripada yang lain. Kenapa orang itu seperti itu? Karena perbendarannya memang itulah yang muncul. Kalau di sini tidak ada yang muncul ya. Sekarang tidak, mungkin di luar nanti baru muncul. Ya, kalau misalnya kita diremehkan, kita sudah, kau berani kau ya. Jangan coba-coba, siapa ini? Lu lihat ya, siapa ini ya? Sombong. Padahal itu tidak berkenan kepada Allah. Jadi kesombongan harus kita singkirkan. Amin. Nggak perlu sombong lah. Kenapa? Apa yang kita miliki, apa mau kita bawa ketika Tuhan menjemput kita? Nggak ada. Kehebatan kita, kekayaan kita, ya, kepintaran kita, kecantikan kita, kegantengan kita, selesai. Nggak ada. Semua akan kembali kok. Maka dalam pembacaan kita, pengkhotbah berkata, sia-sia kalau kita mau mempertahankan itu. Kita melihat orang ini kok muncul ya, kambingnya muncul. Kambing itu melambangkan keras kepala, suka nanduk, suka ganggu orang lain, tidak senang melihat orang senang. Dia senang melihat orang susah. Susah ini ya. Kalau dia sudah susah, orang itu dilihatnya bagus. Tapi kalau senang, dia nggak suka. Dibuat masalah. Suka menanduk, suka cari gara-gara, keras kepala, tidak taat, pembangkang. Kalau itu muncul berarti di dalam ada kambingnya. Jadi kambing nggak boleh dipelihara. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan pelihara kambing itu. Halo, amin. Jangan pelihara kambing. Kambing yang di hati. Kalau kambing yang di kebun bolehlah, kan kita jual nanti. Nah ini digambarkan ya, keras kepala. Saya lihat sih jemaat Sinam nggak ada yang keras kepala. Sebab kalau kepalanya dipukul bengkak juga. Keras kepala ini, dibilangin kok nggak bisa sih? Ya, seperti Naga Bonar bilang, sudah ku bilang jangan bertempur, bertempur juga kau, matilah kau. Sudah ku bilang jangan lakukan itu, jangan cari gara-gara, kau lakukan juga itu, ya matilah kau. Jadi jangan keras kepala lah ya. Tapi kalau saudara lihat ada orang yang keras kepala, perbendarannya, perbendaran hatinya memang itu masih. Yang berikut, gambar berikut coba. Bantu. Ya. Enggak, satu lagi ya. Ini. Apa ini? Babi. Enak ini, babi guling enak ini. Tapi jangan lihat bagus juga ya. Jangan ada di hati. Kalau di meja makan boleh, kalau sudah diguling. Nah, babi ini menggambarkan kerakusan. Ya, hawa nafsu. Di sini babi digunakan untuk menggambarkan kekotoran, kenajisan, kerakusan manusia. Jadi umumnya manusia yang berdosa suka mengucapkan kata-kata yang kotor, menceritakan cerita-cerita cabul, serakah terhadap harta, kekuasaan dan lain-lain, dan sering melakukan perkara-perkara yang menajiskan hidupnya. Kadang-kadang udah dimandiin, dia kan kembali lagi ke kubangan, itu dikatakan. Jadi ini sifat babi. Babi itu suka yang kotor. Nah, kalau ada orang bilang, saya orang percaya, saya orang Kristen, tapi tempat-tempatnya yang kotor. Nah, ini dia. Apa Bapak Ibu? Di dalam hatinya, perbendarannya.
Omongannya, aduh kok itu aja, jorok sekali, jelek sekali, sadis sekali, bikin masalah saja. Ya, suka hal-hal yang najis. Nah, apakah ada di dalam diri manusia? Ada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa tadi. Memang ini dikuasai, dan ini sering muncul. Dan kalau kita mau jujur, di akhir zaman ini banyak sekali bermunculan. Ya, kadang-kadang mengatasnamakan agama, tapi kalimat ini yang muncul, kalimat yang jelek. Gimana ini? Jangan pernah kita menyebut nama Tuhan kita, tapi menggunakan kalimat-kalimat yang kotor. Wah, tidak tepat itu. Dan itu tidak boleh. Ya, keadaan dunia, ya, yang sudah jatuh ke dalam dosa, manusia itu perbendarannya, ini, ada babinya. Ada hal yang kotor yang keluar dari mulutnya. Yang berikut, kura-kura. Ini pemalas artinya. Ya, kura-kura digunakan untuk menggambarkan sifat manusia yang malas dan acuh tak acuh. Ya, orang malas sering menunda-nunda pekerjaannya. Seharusnya ia segera mengerjakannya supaya selesai tepat pada waktunya. Ia melalaikan kewajibannya, tidak dapat dipercaya dan tidak mau bertanggung jawab. Segala dorongan dan nasihat tidak dipedulikan. Ini susah ini. Malas sekali. Disuruh lakukan ini, dia bilang ya tapi enggak. Dia bilang cepat, ya tapi tidak. Ya, dia dengar nasihat, ya dia dengar petuah, dia tahu arti nasihat, tapi dia tidak mau melakukannya. Dia bersantai-santai saja. Perbendaraannya di dalam hati orang itu ada kura-kuranya. Maka kita lihat pekerjaannya, lelet dan super lelet. Lelet dan super lelet. Nanti kalau ada yang melelet, kura-kura, bilang aja. Pura-pura tidak tahu. Kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu. Kalau kemarin bapak-bapak dan ibu-ibu yel-yelnya ikan lele. Ikan lele digoreng enak le. Tapi di sini nggak ada gambar ikan lele ya, kura-kura. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat berikut. Ya, harimau, pemarah. Ya, wah kita lihat orang ini, jangan singgung dia, jangan ngomong tentang dia. Ya, bahaya, bahaya. Kemarin kami melihat ada diwawancarai seorang ibu. Ya, hanya karena dari kecil ibu ini sakit hati kepada mamanya. Jadi waktu kecil ini si ibu, dia diperlakukan tidak baik sama mamanya, pilih kasih. Setelah dia sudah menikah, ya tersimpan terus sakit hatinya, kemudian dia dendam, dia marah. Kemudian karena ada utang, dia datang ke rumah ibunya minta kalung ibunya untuk dijual, ibunya tidak mau. Tolong dulu, ini sedang kepepet. Nah kemudian tersulut marahnya, udah dendam yang lama, akhirnya mamanya ya dibunuh. Untuk mengambil kalung itu dibunuh dan ya dihilangkan ya. Ternyata dibantu sama papanya juga. Sebelum dia membunuh mamanya, dia bunuh juga anaknya yang kecil. Marah dia. Dan setelah diwawancara, kenapa? Saya marah, saya kilap. Wah ini pemarah, bahaya ini. Mama sendiri dan anaknya dibunuh. Wah sadis, saya katakan ini keadaan dunia ini mengerikan sekali. Ya, jadi ada juga seorang ayah yang sudah curiga karena perceraian, kemudian dia menikah lagi. Anak kandungnya diasuh oleh ibu tirinya. Nah setelah bapak ini bekerja, ternyata anak ini sering disiksa, tapi anak ini nggak beritahu. Sampai akhirnya siksaannya berat dan dibunuh. Ditaruh dalam karung, disembunyikan. Ketika suaminya udah gelisah, hari kedua dia telepon miss call, katanya nggak ada, pergi diambil orang, macam-macam alasannya. Kemudian suaminya pulang dari pekerjaan karena cukup jauh dan lapor polisi segala macam. Nah akhirnya ketahuan setelah beberapa hari. Ya keadaan sudah hancur. Marah. Jadi kemarahan ini sangat berbahaya. Harimau adalah binatang buas yang sangat kejam. Ia tidak mempunyai belas kasihan terhadap mangsanya. Karena itu amarah, kebencian, dendam, kekejaman
ya baik dinyatakan maupun yang dipendam di dalam hati, tepat sekali kalau digambarkan sebagai harimau. Jadi kalau ada orang yang gampang marah, kalimatnya kasar sekali, bentak, pukul, hantam, ada harimaunya. Harimau jangan dipelihara. Jangan ada kebencian, kedendaman di dalam hati kita. Harus diselesaikan. Amin. Dunia ini memacu orang-orang untuk harimau itu tetap ada di dalam hidupnya. Karena memang terpancing bisa, tergoda bisa. Ya, tapi kita harus berjuang. Nah, orang yang belum lahir baru, orang yang belum datang kepada Kristus, dia punya harimau. Ya, sifat-sifat kemarahan itu ada di dalam dirinya. Kemudian berikut, orang yang belum percaya, hatinya, perbendarannya ada ularnya. Ular ini digambarkan licik ya, pembohong. Ya, maka tepat bila ular menggambarkan manusia yang dengan kata-kata manis menipu dan mengkhianati sesamanya, semata-mata untuk mendapat keuntungan bagi dirinya sendiri. Tampaknya seperti sahabat yang setia, padahal hatinya penuh akal busuk tipu muslihat. Hati-hati dengan ular. Awas, dia punya ular. Ya, mulutnya berbisa, kelihatan manis, tapi akhirnya mematikan. Ngeri sekali. Dan itu bisa muncul di dalam diri seseorang karena di dalamnya ada, perbendarannya ada. Ini hal yang jahat. Manusia yang perbendarannya ada ularnya akan muncul, tidak bisa tidak. Ya, memang kelihatan akan baik. Sepertinya luar biasa orang ini, baik sekali, tapi akhirnya ketahuan juga ternyata orang ini licik sekali. Ternyata orang ini menipu saya. Ternyata orang ini tidak dapat dipercaya. Mungkin ada di antara kita pernah ada serigala di dalam hatinya, perbendarannya serigala. Ya, digambarkan ini sebagai pencuri. Ya, serigala adalah sejenis anjing liar yang sifatnya sangat licik, ganas, kejam, rakus dan suka mencuri. Ya, serigala sering mencuri domba dan segala macam ternak. Ia juga sering menerkam manusia, membawanya ke gunung-gunung dan menyantapnya. Awas, ada serigala. Serigala ini pemangsa. Ya, dia bisa sikat semua. Ya. Dan serigala bisa muncul dari diri seseorang. Kenapa? Karena perbendarannya ada serigalanya. Saudara, kira-kira yang masih ada apa? Kita menyelidiki diri kita. Serigala kadang-kadang mau muncul atau muncul. Ularnya mau muncul. Atau sudah kita keluarkan. Saya tidak mau perbendaharaan saya ada seperti itu. Binatang-binatang itu tidak mau ada di dalam diri saya. Nah, bagaimana caranya? Fakta menunjukkan kita manusia ini lemah dan sudah dikuasai oleh binatang-binatang tadi. Sifat-sifat binatang tadi. Karakter dosa tadi. Karena iblis yang berkuasa. Iblis yang mengendalikan manusia itu. Tetapi manusia bisa memiliki perbendaharaan yang baik. Ini yang kedua, kebenaran yang kedua. Keadaan hati manusia yang telah mengalami kelahiran baru. Yesus ada di hatinya. Ya. Yesus ada di hatinya. Roh Kudus ada di hatinya, di dalam hidupnya. Firman Tuhan ada di hatinya. Perbuatan jahat ada di luar hatinya. Bisa kadang-kadang menggoda dia untuk berbuat jahat, tapi bukan dari dalam lagi. Jadi perbendaharaan orang baik itu hatinya adalah baik. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, seperti Rasul Paulus berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada padaku. Maka akan terpancar dari hidup kita yang sudah percaya Yesus. Orang dapat melihat Kristus ada di dalam hidup kita. Kita peka dengan apa yang kita buat. Kita sadar apa yang kita buat. Ketika kita menemukan diri kita melakukan hal yang salah,
Kristus bekerja di dalam kita. Kita mengerti mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian Roh Kudus mengingatkan kita karena Roh Kudus itu ada pada kita. Maka setiap orang yang sudah lahir baru percaya Yesus, kadang-kadang memang amarahnya bisa meledak-meledak begitu, bisa begitu marah, luar biasa, tetapi ingat, ya tidak akan berlarut-larut. Dia akan menyadari dan berkata, kenapa saya melakukan hal itu? Karena Roh Kudus bekerja menginsafkan dia dari segala dosa dan kesalahannya. Saudara pernah pengalaman itu, saya pernah. Ya, kita tidaklah orang yang baik-baik saja dalam hidup ini ketika kita percaya Yesus. Tetapi kuasa dosa yang terus menggoda kita, akhirnya kita sadar, tidak, kamu hanya menggodaku aja. Maka Rasul Paulus katakan apa? Ketika keinginan daging itu mau menguasai kita, matikanlah, matikan, keluarkan. Firman Tuhan yang kita baca menyadarkan kita, oh ternyata ini tidak baik. Firman Tuhan mengingatkan saya. Jadi ini adalah proses, ya, yang hidup kita tadi jahat. Bisa minta Pak Yus maju ke depan, ilustrasinya saja. Ya, oke. Ya, saya. Nah, bisa ditunjukkan. Ya, ini di dalam hati manusia yang jahat. Jangan dibuka dulu. Kotor, sudah dikuasai oleh kuasa kegelapan, gelap. Ilustrasi atau tadi gambar hati yang pertama tadi. Ada banyak binatangnya di dalam. Nah, ada orang yang dengar firman, tapi kalau hatinya tertutup, dia tidak akan mengalami perubahan. Perbendaharanya tetap yang gelap. Maka langkah kita buka hati. Izinkan Tuhan masuk. Undang dia. Yesus berkuasa dalam hidup kita. Oh, apakah langsung bersih total? Tidak. Roh Kudus bekerja mengingatkan kita akan dosa-dosa kita? Iya. Kemudian kita berjuang. Tapi kita bersyukur ada firman Tuhan, air kehidupan. Nah, supaya kita bersih dalam proses itu, ya, tangannya, izinkan, ya, Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja, firman Tuhan terus bekerja. Terus, inilah proses hidup kita Bapak Ibu. Terus, jangan berhenti. Maka hidup kita akan mengalami perubahan. Saudara, banyak orang menyebut diri Kristen tapi hatinya terus tertutup, nggak berubah. Ada orangnya saya percaya tapi hanya percaya saja, tidak pernah memberikan Roh Kudus bekerja. Firman hanya dibiarkan begitu saja, tidak bisa. Tapi hidup kita sekarang, ya silakan. Izinkan firman Tuhan terus menguasai hidup kita. Amin. Buka hati terus, itu sebabnya ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca saat teduh firman Tuhan, kotoran-kotoran, binatang-binatang yang ada itu keluar. Bahkan dulu kita suka ngomong jahat, kotor. Tetapi ketika itu keluar, dengar orang saja ngomong jahat, kamu ngomong apa? Tidak boleh bicara begitu. Dulu kita pukul anak kita berlebihan. Ketika kita lihat orang lain pukul anaknya berlebihan, tidak boleh begitu. Cara mendidik anak tidak seperti itu. Ketika kita ikut menghakimi orang lain dulu, tapi kita udah percaya Yesus, kita diubahkan, nggak boleh. Jangan main hakim sendiri. Perubahan terjadi. Ketika kita mulai bermain-main dengan dosa, dulu kita senang, tapi ketika kita sudah membaca firman, Roh Kudus bekerja, diingatkan kita. Firman Tuhan yang kita dengar, kita buka hati, kemudian kita bilang, oh tidak, saya berhenti. Jadi, hidup kita mengalami proses. Saudara sedang diproses, saya sedang diproses. Masalahnya, mau nggak terus memberi diri untuk diproses. Amin. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Terus dibaharui. Dulu nggak suka nyanyi, sekarang nyanyi memuji Tuhan senang sekali. Dulu berdoa hanya 5 menit saja, sekarang nggak, terus enak sekali rasanya. Menyembah Tuhan, luar biasa, kok saya nikmati ya hadirat Allah.
senang mulai melayani, mendoakan orang, senang membantu orang. Wah, luar biasa, diubahkan oleh Tuhan. Dulu hidup ini egois, sombong, untuk aku, sekarang tidak. Aku memikirkan orang lain, aku mengasihi orang lain, aku memikirkan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Roh Kudus ada, Yesus berkuasa atas kita, firman terus menuntun kita. Terjadilah pembaharuan dari hari ke hari. Amin. Kita tunduk kepala sejenak. Saudara buka hati. Kita sudah dengarkan kebenaran firman. Kita tidak langsung sempurna begitu saja. Tapi ketika kita memberi diri kita diproses oleh Allah, izinkan Kristus menguasai hidupmu. Izinkan Roh Kudus bekerja. Ketika Roh Kudus mengingatkan ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan, kita berdoa. Ampuni aku Tuhan atas dosa-dosa yang aku perbuat ini. Sucikan dan kuduskanlah hidupku. Dan ketika firman berbicara, kita merenungkan firman, kita membaca, merenungkannya siang dan malam. Ikuti apa yang firman katakan. Haleluya.